Presiden resmikan 6 jembatan di Jawa Tengah. Pedagang kecil keluhkan pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP. Nekat, 4 orang curi tiang pemancar internet milik polisi. Selamat sore pemirsa Jateng, hari ini edisi Kamis 4 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, polisi meringkus 4 pria tersangka pencurian tiang pemancar jaringan internet. Dari penyelidikan polisi diketahui tersangka telah melancarkan aksinya di 2 wilayah di Kota Semarang dan berhasil membawa lari 36 tiang jaringan internet. Keempat tersangka komplotan pelaku pencurian tiang pemancar jaringan internet masing-masing bernama AWS, DS, AP, dan TE. Selain 4 tersangka, polisi juga mengamankan KR penadah barang hasil curian. Pengungkapan ini berawal adanya gangguan yang dialami pada sejumlah layanan milik Polda Jawa Tengah di Semarang seperti layanan SIM dan ETLE. Dari penelusuran yang dilakukan jasa penyedia internet, didapati beberapa tiang pemancar di 2 wilayah hilang dicuri. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap 4 pelaku pencurian dan 1 penadah barang hasil curian. Dari pemeriksaan didapati para tersangka melakukan aksi pencurian 36 tiang jaringan internet di wilayah Mangkang dan Papandayan. Aksi pencurian dilakukan pada malam hari dengan menggunakan mobil rental. Oleh tersangka, barang curian kemudian dijual ke penadah dan hasilnya dibagi rata. Yang dari menara dicuri, yang kebetulan menara ini tempat untuk memancarkan sinyal untuk pelayanan Polri, yaitu pelayanan SIM, ada ETLE, dan lain sebagainya. Yang kebetulan mengalami gangguan sehingga diketahui bahwa terjadi kegangguan dan ternyata ada salah satu bagian dari tiang yang dicuri. Sudah dulu di Bengan, Mangkang sampai Bondin, yang pertama, yang kedua di Papandayan. Berapa lama, Mas? Enggak ada yang pesan. Dulu berapa lama, Mas? Dijualnya di sini. Total 36. Enggak. 11 juta total semua. Nah, kamu bagi rata semua. Bagi rata. Atas perbuatannya, 4 tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan pelaku penadah dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas bersama Satreskrim Polres Salatiga memberikan sosialisasi dan himbauan kepada pemilik bengkel agar tidak menjual dan memodifikasi knalpot brong. Kebisingan knalpot brong sendiri telah mengganggu kenyamanan masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi sejumlah bengkel dalam rangka mewujudkan Kamtib Carlantas di Kota Salatiga serta menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait bisingnya suara knalpot brong. Satlantas Polres Salatiga sendiri telah rutin melakukan penindakan terkait pemakaian knalpot brong. Bengkel sepeda motor di wilayah Kota Salatiga untuk tidak memodifikasi dan tidak memasang knalpot brong dengan harapan terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan masyarakat Kota Salatiga. Sosialisasi ini disambut baik oleh para pengemudi ojek online. Menurut mereka, bisingnya suara knalpot brong telah mengganggu masyarakat. Mendukung dari Kepolisian Polres Salatiga memberantas knalpot brong karena sangat mengganggu kebisingan di Kota Salatiga. Maju terus, semangat! Semangat, Pak! Dengan adanya sosialisasi dan imbauan ini diharapkan dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas.
Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak.
Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jateng hari ini. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan beberapa sungai di Kendal meluap. Wilayah yang menjadi langganan banjir akibat luapan sungai seperti Kecamatan Kota Kendal dan Cepiring terendam air hingga ketinggian 30 cm. Hujan deras mengakibatkan air sungai di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring Kendal meluap. Dampaknya genangan air cukup parah menggenangi jalan serta permukiman. Banjir merendam sejumlah ruas jalan dan halaman rumah dengan ketinggian berkisar antara 10 hingga 30 cm. Kalau di sana nggih, biasanya Berapa senti biasanya masuknya, Bu? sampai segini kok, Pak. Oh, Biasanya kalau setengah meter lebih ya, hampir 1 meter ya? Oh, memang ini rutin setiap tahun. Iya, ini baru pertama. Itu baru pertama. Karena hujan deras atau gimana, Bu? Tadi malah kan hujan deras. Menurut warga mengaku banjir seperti ini sudah menjadi langganan. Jalan ini sampai meluap. Sampai masuk pemukiman juga, Pak ya? Masuk banyak dulu. Banyak masuk sampai kursi tenggelam semua. Itu keluarga sana. Pak, harapan warga seperti apa, Pak? Pak, minta dibatur, Pak, ini, Pak. Ditinggikan jalannya ya? Ya, jalannya dari sana. Selain menggenangi wilayah Cepiring, genangan banjir akibat luapan Sungai Kendal juga menggenangi permukiman warga di sisi timur Jalan Taat, Kelurahan Pekauman dan Patukangan, Kota Kendal. Sementara pintu air kecil di masing-masing gang yang ada di Kelurahan Patukangan dalam kondisi kurang baik atau tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kita kepati pemirsa, kebijakan pemerintah terkait dengan pembelian tabung gas LPG 3 kg menggunakan KTP dan KK yang diberlakukan mulai awal tahun 2024 menyulitkan pembeli. Menurut pembeli, ketersediaan tabung LPG justru tak menentu, bahkan sering kosong. Kondisi tersebut dirasakan salah satu pedagang Yuni yang biasa menjajakan nasi setiap pagi hari. Dirinya mengaku kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg, lantaran dalam sehari dibatasi 1 gas LPG 3 kg. Sedangkan dirinya membutuhkan 3 tabung dalam sehari. Sebagai pedagang kecil, dirinya berharap mendapatkan kemudahan gas LPG 3 kg. Agak susah, Mas, karena kadang kita itu dikasih waktu, dikasih hari. Ibaratnya ambil dari Senin, Selasa, Rabu. Padahal jatah saya ya Senin, Selasa, Rabu, tapi tidak dikasih ke orang lain. Nanti kalau ambil saya tanggalnya beda, habis, kan bingung kita. Sementara itu, Kepala Disdak Perinpati Hadi Santosa membenarkan pembelian gas LPG 3 kg mulai menggunakan KTP sesuai keputusan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2023. Pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota gas LPG 3 kg untuk usaha mikro 7.054 tabung serta di sektor rumah tangga, nelayan, dan petani sasaran. Dengan akumulasi pengajuan 14.260.000 tabung. 2023 kemarin kan hanya 37.696 metrik ton.
Sekarang kita usulkan 42.804 metric ton. Ada peningkatan usulan kita. Pihaknya berharap usulan penambahan kuota 42.840 metrik ton gas LPG 3 kg dapat disetujui. Lantaran terdapat adanya peningkatan ketika ada pendataan penggunaan gas di tahun 2023. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Pemali jalur B di Brebes. Presiden Jokowi juga meresmikan 5 jembatan lain di jalur pantai utara Pulau Jawa untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Perbaikan total jembatan Sungai Pemali ini sebelumnya sempat molor hingga 7 bulan. Perbaikan berlangsung sejak Juli tahun 2022 lalu, dan direncanakan selesai pada bulan April tahun 2023. Namun dalam proses pekerjaannya baru selesai pada November 2023. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan selain meresmikan jembatan Pemali, dirinya juga meresmikan 5 jembatan lain di Jawa Tengah. Sebelumnya pada lintas selatan telah diresmikan 3 jembatan. Peresmian 6 jembatan di lintas utara sebagai ganti jembatan kalender Hamilton atau CH yang sudah lebih dari 40 tahun usianya. Antara lain jembatan Pedes B di Brebes, jembatan Kalibangir A di Kota Semarang, jembatan Wonokerto 2A di Demak, jembatan Juwana 1A di Pati, dan jembatan Pang 1 di Rembang. Jembatan Pemali Brebes di Kabupaten Brebes, jembatan Pedes di Kabupaten Brebes, jembatan Kalibangir A di Kota Semarang, jembatan Wonokerto 2A di Kabupaten Demak, jembatan Juwana 1A di Kabupaten Pati, dan jembatan Pang 1 di Kabupaten Rembang. Dengan ini saya resmikan untuk bisa digunakan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi,
segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024. Proses sortir dan pelipatan melibatkan 525 orang tenaga lepas ditargetkan selesai dalam waktu 15 hari ke depan. Proses sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024 mulai dilakukan KPU Kota Semarang di gudang logistik KPU di kawasan Industri Candi. Sebelum dilakukan pelipatan, kertas suara disortir terlebih dahulu untuk memastikan kertas dalam kondisi baik. Setelah dipastikan baik, kemudian kertas suara untuk pemilu 2024 baru dilipat. Selama proses sortir dan pelipatan, seluruh petugas yang terlibat terlebih dahulu diperiksa oleh petugas jaga, baik dari Polri dan petugas keamanan internal KPU. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan barang-barang terlarang tidak masuk ke area proses sortir dan pelipatan. Ketua KPU Kota Semarang, Hendrika Sandra Gultom mengatakan,
Dalam proses ini, pihaknya melibatkan sebanyak 525 orang tenaga lepas yang dibagi dalam sejumlah kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sebanyak 6.331.785 lembar surat suara pemilu 2024 untuk Kota Semarang akan disortir dan dilipat. Terdiri dari surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan surat suara untuk memilih anggota DPRD Kota. Nanti kita akan kembali menjelaskan mengenai tata tertibnya, bagaimana proses sortir dan lipatnya, karena memang fokus kita itu adalah memastikan bahwa semua surat suara itu dalam keadaan baik. Keadaan baik ini tuh mereka harus membuka dulu, lihat apakah itu gambarnya ada yang burem atau warnanya ada yang salah, apakah ada sudah cacat gitu, misalnya ada bekas bolong dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian dilaksanakan, baru kemudian dilipat. Wali Kota Semarang Hiviarita Gunariyati Rahayu mengapresiasi para tenaga lepas yang terlibat. Menurutnya, mereka turut berpartisipasi dan membantu mensukseskan pemilu yang digelar 14 Februari 2024 mendatang. Caranya simulasi caranya sehingga tadi sudah tahu mana yang harus dilipat, dan tadi juga diketemukan tadi ada salah satu yang dia sudah ngerti gitu bahwa ada yang surat suara yang ditempel gitu, jadi kayaknya kurang terus sambungan gitu, dan itu ternyata dia bilang bahwa tidak boleh. Ya kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Setiap hari para tenaga lepas sortir dan pelipat surat suara mulai bekerja pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Ditargetkan proses ini akan selesai dalam waktu 15 hari ke depan. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kendal menambah jumlah 2 cabang olahraga atau cabur. 2 cabur tersebut yakni rugby dan selam. Hal tersebut disampaikan Ketua KONI Kendal Subur Isnadi. Subur mengatakan dengan masuknya 2 cabur baru, maka jumlah cabur di KONI Kendal menjadi 54 cabur. Menurut Subur Isnadi, 2 cabur yang baru bergabung itu sudah siap. Baik sekretariat dan fasilitas, atlet, pelatihan, dan manajemen olahraganya. Sementara itu, terkait dengan program kerja KONI di tahun 2024, KONI Kendal mempersiapkan diri dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 tahun 2026. Subur menegaskan pada Porprov Jateng mendatang, Kendal menjadi salah satu daerah yang menjadi tuan rumah, bersama dengan Kota Semarang, Demak, Kabupaten Semarang, serta Kota Salatiga yang tergabung dalam Semarang Raya. Sebagai tuan rumah, maka harus mempersiapkan lebih dini, termasuk mempersiapkan para atlet, karena ditargetkan bisa masuk 5 besar perolehan medali. Kita masuk 12, bahkan mestinya kita urutan 11. Ya kita akan pakai pola sama, artinya satu pembinaan, pusaka kita jalankan, dan alhamdulillah ini kan teman-teman Dewan ini kan sangat support. Ini saat ini aja untuk cabur itu dari 52 cabur itu 13 ketua caburnya itu dari teman-teman Dewan. Artinya kan penganggaran dana segala macam ya lebih mudah lah, dan atletnya pasti lebih sejahtera karena fasilitas segala macam pasti akan diperhatikan oleh teman-teman. Jadi ini sangat menunjang sekali untuk prestasi kita. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Jawa Tengah Adi Usman mengatakan event Porprov Jawa Tengah mendatang sudah diputuskan. Penentuan daerah-daerah sebagai tuan rumah Porprov sudah melalui verifikasi dan pembahasan dan layak menjadi tuan rumah. Nah, kami tahapan-tahapannya itu kalau Porprov itu kan seperti PON, akan ada babak kualifikasi Porprov masing-masing cabur. Tapi biasanya yang selalu kami lakukan, tuan rumah biasanya lolos semua. Khususnya yang dipertandingkan, misalnya di Kendal kebagian 15 cabur, itu yang 15 cabur akan lolos semua. Tapi yang cabur lain tentu melalui babak kualifikasi. Nah, kami harapkan tadi saya sampaikan, kalau targetnya 5 besar, ya harus bersiap diri mulai sekarang. Adi berharap Kendal yang menargetkan masuk 5 besar maka harus mempersiapkan diri mulai sekarang. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan beberapa sungai di Kendal meluap. Wilayah yang menjadi langganan banjir akibat luapan sungai seperti Kecamatan Kota Kendal dan Jepiring terendam air hingga ketinggian 30 cm. Kebijakan pemerintah terkait dengan pembelian tabung gas LPG 3 kg menggunakan KTP dan KK yang diberlakukan mulai awal tahun 2024 menyulitkan pembeli. Menurut pembeli, ketersediaan tabung LPG justru tak menentu, bahkan sering kosong. Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan pemali jalur B di Brebes. Presiden Jokowi juga meresmikan 5 jembatan lain di jalur pantai utara Pulau Jawa untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Satuan Lalu Lintas bersama Satreskrim Polres Salatiga memberikan sosialisasi dan himbauan kepada pemilik bengkel agar tidak menjual dan memodifikasi knalpot brong. Kebisingan knalpot brong sendiri telah mengganggu kenyamanan masyarakat. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Putri Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.